Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah karena kurang lebih 1400 tahun yang lalu dari alam arwah, dari alam gaib, dari alam barzakh, dari akhirat, dari langit yang ketujuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saat melangsungkan Mi'raj ketika melewati langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat itulah kita yang belum terlahirkan, kita yang belum ada, kita yang belum wujud ke alam dunia ini telah mendapatkan sebuah doa dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendapatkan doa dari Khalilullah Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu ucapan salam dariku. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita terlahirkan, sebelum kita bahkan ada dalam kandungan, sebelum orang tua kita bahkan bertemu, kita telah didoakan mendapatkan keselamatan. Dan doa itu bukan dari bumi, doa itu di langit yang ketujuh, dan doa itu disampaikan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini keuntungan yang luar biasa, kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Semua anugerah ini kita peroleh tiada lain adalah karena kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan tinggalkan doa-doa yang diajarkan, terutama ucapan jazallah sayyidina Muhammad dan anna khairan, jazallah sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahluh. Ucapan untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya ditambahkan pada ratibul haddad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di malam yang mulia ini, malam 27 Rajab, mari kita mengenang sebuah peristiwa yang teramat sangat agung, peristiwa yang teramat sangat dahsyat, peristiwa yang tidak dialami oleh makhluk Allah manapun, peristiwa yang hanya dilangsungkan oleh Allah kepada satu titik, peristiwa yang hanya diberikan oleh Allah kepada satu makhluknya, peristiwa yang dianugerahkan Allah kepada kekasihnya dan tidak Allah anugerahkan kepada yang lain, yaitu pertemuan Allah Ta'ala Rabbul Izzah dengan zatnya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tubuhnya, dengan jasadnya, dengan rohnya. Nabi SAW masih hidup, telah diperkenankan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkat pertemuan itulah maka kita menjadi umat yang paling mulia, karena pada saat itulah Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untuk kami dan salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ucapan salam sejahtera untuk kami banyak penafsirannya. Di antaranya adalah salam sejahtera untuk kami, yaitu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk Anda semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua telah didoakan oleh Rasul di hadapan Allah langsung. Pada saat itulah Rasul mengkhususkan orang-orang yang soleh di antara sekian banyak umatnya, karena orang-orang yang soleh memang memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah. Karena itu Rasul menambahkan wa ala ibadillahi salihin. Dalam salam sejahtera juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena itu insya Allah berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua insya Allah menjadi umat yang selamat di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kok tegang semua, kenapa? Alhamdulillah ya. Biasanya orang kumpul segini nonton rock. Betul. Biasanya orang kumpul segini banyak untuk maksiat, betul. Malam hari ini kita menyaksikan manusia yang kumpul segini banyak bukan untuk maksiat tapi untuk taat. Jadi memandang jenengan itu udah ibadah. An-nadhar ila sholihin, memandang orang-orang yang soleh itu ibadah. Kalau jenengan bukan orang yang soleh, lantas orang yang soleh yang seperti apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, a'taqid annakum minas sholihin. Saya yakin Anda semua termasuk orang-orang yang soleh, dan semoga keyakinan ini diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana saya dapat mengatakan Anda termasuk orang-orang yang soleh? Karena Anda telah berkumpul di tempat-tempat yang soleh, di tempat majlisnya orang-orang yang soleh, tidak dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dan tidak menyebut nama orang-orang yang soleh, dan tidak memuliakan manusia-manusia yang soleh, kecuali orang itu adalah orang yang soleh. Karena itu dikatakan oleh seorang sufi, man dzikra indahus sholihin walam yajid li dzikri halawah. Barang siapa yang disebutkan di hadapannya orang soleh, tapi kemudian dia tidak bisa merasa senang, tidak bisa merasakan kenikmatan, disebutkan nama orang soleh, cerita-cerita orang soleh, maka dia adalah fahuwa rajulun su', maka orang itu orang yang buruk. Sedangkan Anda semua alhamdulillah disebutkan nama Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, hati Anda senang. Disebutkan kalimat Simtud Durar, Anda senang. Disebutkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda senang. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda senang. Maka itu adalah bukti bahwasanya Anda semua termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun banyak orang jumlahnya tidak sedikit, tapi banyak yang koar-koar, banyak yang teriak-teriak di sana dan di sini. Majelis seperti ini katanya majelis bid'ah, majelis seperti ini katanya majelis yang gak ada tuntunannya, majelis seperti ini katanya majelis yang sesat. Maka jangan Anda mundur selangkah pun, karena sesungguhnya Rasul telah bersabda, tidak mungkin umatku berkumpul dalam kesesatan. Karena itu ini adalah majelis yang sahih, majelis yang benar, majelis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu berjalan keluar dari rumahnya. Di luar masjid, Rasul melihat sekelompok para sahabat sedang duduk-duduk. Lihat sahabat lagi duduk-duduk, heran Rasulullah. Kenapa heran? Rasul nggak ngajarkan. Ini bukan waktunya zikir, ini bukan waktunya doa. Lantas kenapa sahabatku duduk-duduk tanpa anjuranku, tanpa perintahku, tanpa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keheranan Rasul ini terbukti dengan sabda beliau bertanya kepada mereka semua, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian kumpul duduk-duduk di sini? Maka para sahabat menjawab, jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam, atau kama qala sahabah. Kami duduk-duduk di sini wahai Rasul Muhammad SAW, nadzkurullah, kami berzikir kepada Allah dan kami bersyukur kepada Allah karena kami telah diberi hidayah masuk Islam. Duduknya dengan niatan seperti itu belum pernah diajarkan Nabi. Duduknya dengan niatan seperti itu belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Duduknya dengan niatan seperti itu di waktu yang seperti itu Nabi juga enggak pernah melakukan.
tetapi para sahabat melakukannya atas ide mereka sendiri, atas inisiatif mereka sendiri, atas pikiran mereka sendiri. Saat itulah Rasul balik bertanya lagi dengan bersumpah, Allah ma ajlasakum illa dzak, demi Allah hanya itu alasan kalian duduk-duduk di sini yang menyebabkan kalian kumpul seperti ini. Maka para sahabat menjawab dengan sumpah, Allah ma ajlasana illa dzak, demi Allah tidak ada yang membuat kami kumpul, tidak ada yang buat kami duduk di sini illa dzak, kecuali niatan yang itu, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Maka Rasul pun melanjutkan sabdanya, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sungguh aku tadi menyumpahi kalian bukan karena aku curiga kalian punya niat yang gak benar, curiga kalian punya niat yang lain, bukan karena itu. Walakin akan tetapi baru saja malaikat Jibril turun dari langit menghadap kepadaku, dan para malaikat Jibril mengabarkan, innallaha yubahi bikumul malaikah, saat ini Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat dibangga-banggakan oleh Allah karena apa? Duduk berzikir kepada Allah. Karena apa? Duduk untuk ingat sama Allah. Karena apa? Duduk untuk memuji Allah. Karena apa? Duduk untuk bersyukur kepada Allah. Dan kira-kira malam hari ini kita duduk untuk yang seperti itu atau yang lain? Duduk untuk apa di sini? Untuk berzikir atau untuk ngerasani orang? Berzikir. Kita mengenang Rasul atau mengenal yang lain? Kita menyebut nama Allah atau sedikit menyebut nama Allah? Kita banyak menyebut nama Allah. Kita bersyukur enggak kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah. Karena itu jangan ragu, saat ini Allah sedang membangga-banggakan kita semua di hadapan para malaikatnya. Kenapa Allah bangga-banggakan? Karena dahulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, malaikat bertanya, ya Allah, apakah akan engkau ciptakan di muka bumi manusia yang akan membuat kerusakan, manusia yang akan mempertumpahkan darah? Maka Allah pun mengatakan bahwasanya para malaikat belum ngerti apa yang Allah ketahui. Allah lebih mengetahui akan ciptaannya. Maka Allah pun mengumpulkan para malaikat dan membangga-banggakan kita semua, karena yang dimaksud oleh Allah dari tujuan penciptaan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang berzikir kepada Allah, manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah, dan alhamdulillah kitalah manusianya. Alhamdulillah. Dah, itu pemanasan dulu. Jam 10.45. Mau berhenti jam berapa ini? Setengah 12. Laman sahakam. Setengah jam cukup. Jenengan duduk di sini 1 jam, 2 jam, 4 jam baru sebentar. Saya udah duduknya dari jam setengah 12 tadi. Ya dihitungnya malaikat kan gitu, dari Solo bukan sampai Malang. Ya, mau sampai jam berapa? Sebentar, nggak adil kalau tanya jenengan bapak-bapak. Coba tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau sampai jam berapa, Bu? Jam 3 subuh. Rupanya semangatnya ibu-ibu lebih dari bapak-bapak ya, Bu. Hadirin, yuk kita ngaji bareng ya. Kita akan ngaji bareng. Saya bangga malam ini ada di Unisma. Saya kaget ternyata NU punya universitas. Ternyata NU punya universitas. Kalau nggak dikasih tahu saya juga nggak tahu. Jadi saya bangga kalau Nahdlatul Ulama punya universitas, dan Nahdlatul Ulama harus punya universitas di bumi pertiwi sebanyak mungkin. Harus punya sebanyak mungkin. Karena saat ini banyak sekali aliran-aliran yang masuk menyusup ke universitas-universitas yang ada. Aliran-aliran yang ruwet, aliran-aliran yang udah nggak bener, aliran-aliran yang telah menyimpang dari ajaran para aulia wassalihin, aliran-aliran yang berani mengatakan bahwasanya orang yang hadir maulid itu lebih sesat daripada orang yang zina. Na'udzubillah min dzalik. Pernah dengar nggak? Pernah? Ya, semoga itu nggak berkembang alirannya ya.
Kita doakan kepada Allah agar segala aliran yang seperti itu dihapuskan dari bumi pertiwi. Semoga orang-orang yang udah kena aliran seperti itu diberi kesadaran, taufik dan hidayah. Semoga kita dan keluarga kita yang tidak kena, semoga terus dijaga sampai akhir zaman, tidak ada satupun yang berubah. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga ahli ziarah, ahli zikir, ahli tahlil, ahli yasin, ahli maulid, jumlahnya semakin banyak. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya akan membahas sedikit saja, tapi akan kita buktikan kalau ternyata ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satu huruf pun yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Setuju enggak? Setuju? Ya, dulu ada yang lihat siaran saya waktu di masjid yang dulu. Ya, komentarnya ternyata macam-macam nih. Rupanya yang nggak suka maulid juga nonton. Semoga malam hari ini nonton tapi dengan hati yang bersih. Ya, semoga yang nggak suka maulid, nggak suka tahlil, nggak suka yasin, yang suka membid'ahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, malam hari ini tonton dengan hati yang bersih. Pasangan Anda niat yang bersih, tawajuh kepada Allah, minta ditunjukkan kebenaran. Minta ditunjukkan kebenaran. Ya. 1. Isra dan Mi'raj. Sebelum Rasul SAW berangkat, kita belajar dulu ringkasnya udah di Masjidil Haram ya. Kalau bicara sebelumnya nggak selesai majlisnya. Waktu Rasul mau berangkat, apakah langsung berangkat? Tidak. Ternyata sebelum Rasul SAW berangkat, pertama kali yang terjadi adalah Rasul SAW dadanya dibelah. Mengalami proses pembedahan dada. Dioperasi. Untuk apa? Dibersihkan. Dengan apa? Air Zam-Zam. Pertanyaan, emangnya Rasul ada yang kotor di tubuhnya? Nggak ada. Terus kenapa dibersihkan? Ya. Apakah Rasul sebelumnya nggak pernah dibersihkan? Udah sering. As-Sayyid Alwi Al-Maliki, Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya udah menjelaskan, Rasul SAW itu mengalami proses pembedahan sampai 4 kali. 1 kali di masa kanak-kanak, 2 kali ketika umur 10 tahun kurang lebih, yang ketiga kali ketika Rasul SAW akan menerima wahyu yang pertama, yang keempat kali di malam ketika akan di Isra dan Mi'rajkan. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi sampai 4 kali. Dan subhanallah, kedokteran modern dalam ilmu bedah sesar, seorang wanita yang mengalami proses kelahiran dengan bedah sesar itu maksimal hanya sampai 4 kali. Betul nggak tuh? Ada dokter nggak di sini? Cuman sampai 4 kali, dan yang 4 kali itu pun beresiko. Maksimal yang aman 3 kali, 4 kali masih bisa, tapi sangat beresiko untuk si ibu. Sedangkan Rasul SAW mengalami pembedahan sebanyak 4 kali. Artinya yang dialami Rasul SAW secara medis itu pun masuk akal. Sejak awal peristiwa Isra dan Mi'raj itu walaupun kelihatannya nggak masuk akal, tapi kemudian di akhir zaman akan semakin terbukti itu sesuai dengan logika manusia. Semakin terbukti, makanya kita disuruh mengucapkan subhanalladzi ila akhirih. Maha suci Allah, bertasbih. Maka kalau kita belajar Isra dan Mi'raj, semakin banyak ilmu yang kita tahu, semakin banyak informasi yang kita ngerti, maka kita akan berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya itu nanti yang akan terucap. Makanya sebelum makhluknya mengucapkan kalimat tasbih, Allah udah pertama kali mengucapkan subhanalladzi, maha suci dia Allah. Karena peristiwa Isra Mi'raj sangat agung, Allah sendiri terkagum-kagum kepada fi'ilnya, kepada perbuatannya. Karena itu kalau kita tidak kagum kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita termasuk manusia yang tidak meneladani Allah Ta'ala. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, para habaib, Al-Alawiyin, dan yang lain,
para sufiyin dimanapun mereka berada, malam 27 Rajab benar-benar mereka agungkan, benar-benar mereka muliakan, benar-benar mereka peringati peristiwa yang agung. Sebagai bentuk apa? Kagum kepada perbuatannya Allah, sebagai bentuk ucapan tasbih atas apa yang dilakukan oleh Allah. Karena itu kalau di malam seperti ini kemudian umat Islam biasa-biasa saja, enggak terkagum-kagum, enggak heboh, enggak begitu, enggak begini, maka imannya sangat lemah. Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan hatinya. Dan salah satu syiar Allah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas enggak ini? Bentar, ini baru datang, pemanasan dulu biar suaranya keluar semua. Biar panas, malah kan agak dingin ya. Hadirin dimuliakan Allah. Dibedah sebanyak 4 kali. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat membedah dada Rasul SAW. Malaikat itu tidak mengeluarkan satu gangguan atau satu kotoran dari dada Nabi. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Hanya saja malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian. Misalnya Anda punya mobil baru, mobil itu belum pernah tergores apapun, mobil itu dari perusahaan, dari toko masih bersih, masih mengkilap, belum kena kotoran. Karena Anda pengen mobil itu semakin mengkilap, maka baru 1 jam udah Anda lap, baru 1 jam udah Anda cucikan kembali. Karena apa? Agar mobil itu tampak lebih mengkilap. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah teramat sangat suci oleh Allah diberi kesucian lagi, diberi kesucian lagi. Untuk apa? Karena kesucian yang terakhir adalah untuk dipertemukan dengan zat yang maha suci, untuk bertemu dengan zat yang maha suci. Maka Rasulnya dijadikan sesuci-sucinya, karena tidak ada manusia yang bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di lembah tua, saat itu dikatakan ikhla'na alaik innaka biwadil muqaddasi tua. Wahai Musa, lepaskanlah sandalmu, kamu berada di lembah yang suci, lembah tua. Nabi Musa saja sandalnya disuruh melepas karena di sandalnya ada najis di situ. Karena itu hadirin, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan dipertemukan dengan Allah, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari dalam dari luar, tidak ada satupun diri Nabi yang najis. Karena itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diri Nabi suci semuanya, tidak ada najis dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seorang sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan obat pembekaman, saat beliau dibekam, kemudian darah bekam itu diberikan kepada sahabat, tolong ini dibuang di tempat yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Sahabat itu kemudian mengatakan, baik wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun berjalan, kemudian sahabat kembali. Rasul bertanya, udah kamu buang? Sudah. Di tempat yang orang nggak tahu? Iya. Jangan-jangan kamu minum? Iya. Jangan-jangan kamu minum? Iya. Maka Rasul bersabda, neraka tidak akan menyentuh manusia yang darahku bercampur dengan darahnya dalam tubuhnya. Bukannya dimarahin oleh Nabi, bukannya Nabi mengatakan darah itu najis, jangan diminum, itu haram, itu kalau darah saya, kalau itu darah jenengan. Tapi ini darah Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang najis, maka itu suci dan mensucikan. Sehingga manusia yang kemasukan darah Nabi, manusia itu tubuhnya menjadi suci dan suci, sehingga neraka pun tidak layak untuk menyantapnya. Dan tempat yang pantas baginya hanyalah surga Allah Ta'ala, karena kesucian darah Nabi telah mensucikan semua kekurangan yang ada dalam tubuhnya. Paham enggak ini? Ini kelihatannya diam, jangan-jangan tidur. Paham ya?
Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi nggak ada itu yang kotor, semuanya suci. Ini ada aliran ruwet mengatakan jangan muliakan Nabi, jangan agungkan Nabi, jangan berdiri untuk Nabi, jangan sanjung-sanjung Nabi. Dia itu manusia biasa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, maka orang itu sungguh telah berani kepada Allah Ta'ala. Rasul menyatakan innama ana basyarun. Betul, aku adalah manusia biasa seperti kalian, akan tetapi mendapatkan wahyu dari Allah. Ini adalah balaghah, ini keindahan dalam berbahasa. Maaf hadirin, saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya presiden RI. Sama enggak? Maaf hadirin, saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya presiden Amerika Serikat. Sama enggak? Maaf hadirin, saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya mendapatkan wahyu, kata Rasul SAW. Kira-kira itu manusia biasa atau luar biasa? Rasul ingin mengatakan saya ini enggak biasa, tetapi Rasul menggunakan kalimat yang merendahkan diri. Saya manusia biasa seperti kalian yang mendapatkan wahyu. Ketika Rasul menyatakan dirinya mendapatkan wahyu, maka beliau bukan manusia biasa lagi. Hanya saja Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang luar biasa, yang mampu menyembunyikan keluar biasaannya. Dan seorang Nabi Rasul yang telah bertemu dengan Allah, tetapi bisa membumikan dirinya serendah-rendahnya. Makanya kalau orang itu suka pamer gaya keramat, itu orang nggak kuat itu. Pamer gayanya keramat-keramat gitu ya, itu masih rendah. Justru yang bisa menyembunyikan kekeramatannya itu orang yang luar biasa. Kalau cuman pamer-pamer keramat itu biasa. Yang agamanya non muslim aja juga bisa. Tapi yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, disembunyikan. Ketika benar-benar dibutuhkan, baru dimunculkan. Lihat Rasul dalam perang, Rasul kena panah juga keluar darah. Betul kan? Kenapa? Belum dibutuhkan, gak butuh kebal. Justru kalau keluar darah dapat pahala. Rasul pengen dapat pahala. Rasul pengen dapat pahala. Sabarkan dirinya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dilempari di Taif, Rasul juga luka. Sabar lagi. Tapi ketika dibutuhkan untuk umat, nih. Ain kalau orang sekarang pamer kemampuan pribadi untuk mentenarkan diri sendiri. Betul atau betul? Mentenarkan kemampuan pribadi, ya, menunjukkan kemampuan pribadi untuk mentenarkan diri sendiri. Kalau Rasul kemampuannya yang luar biasa disembunyikan, tapi ketika dibutuhkan orang baru dimunculkan. Contoh ya, ingat ketika Rasul SAW dalam perjalanan bersama 1.500 pasukan, lihat kitab Sahih Al-Bukhari, 1.500 pasukan, di tengah jalan kehabisan bekal air. Sehingga yang mau wudhu gak bisa, mau mandi gak bisa, mau minum gak bisa. Kalau didiamkan terus maka akan meninggal dunia. Apakah Rasul angkat tangan, ya Allah turunkan hujan dari langit? Gak begitu. Andai kata Rasul angkat tangan turun hujan dari langit, turun gak? Turun. Tapi Rasul membumikan dirinya, menyembunyikan sifat kerasulannya dan kenabiannya yang luar biasa. Rasul memerintahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bersama seorang sahabat, berangkat cari air. Tuh, suruh cari air dulu. Berangkat cari air. Sayyidina Ali nggak pakai logika. Nih anak muda zaman sekarang yang ngaku pengikutnya Ali bin Abi Thalib, sukanya cuman pakai akal. Imam Ali bin Abi Thalib akalnya nggak dipakai saat itu, karena kalau lihat akal nggak ada sumber air di sana. Tapi apa yang diperintahkan Rasul langsung dijalankan. Sam'an wa ta'atan, berangkat. Menurut logika nggak ada air, tapi Nabi suruh cari, jangan protes. Cari di mana Nabi, di sini nggak ada air. Ini model orang zaman sekarang ini. Betul atau betul? Sukanya pakai akal. Jenengan kalau pakai akal nanti mumet. Makanya akal jangan dipakai, iman saja yang dipakai. Kalau imannya dipakai nanti amalnya nggak mumet, akalnya nggak pusing, akalnya akan
tersinari, sehingga akalnya akan terbimbing, sehingga akalnya akan menyampaikan yang benar. Iman yang dikedepankan, itulah yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berangkat, di tengah jalan ketemu seorang wanita. Di tengah jalan ketemu seorang wanita. Dilihat wanita itu bawa ember, kalau sekarang embernya ada airnya. Nanya, wahai ibu, kamu dapat air di mana? Dijawab, oh di sana. Khalifah Ali semangat mau berangkat ke sana, ditahan sama wanita tadi. Jangan, kenapa? 3 hari perjalanan baru nyampe. 3 hari perjalanan baru nyampe. Jadi kamu sampai di sana, teman-temanmu udah meninggal semua. Nah, di sini Khalifah Ali baru mikir, ya kan? Cari sana, nggak mungkin. Maka ngomong sama wanita tadi, gimana kalau saya pinjam airnya? Kenapa? Khalifah Ali tahu, ini Rasulullah SAW ini punya kelebihan, cuman kok nggak dikeluarkan, perlu dipancing. Perlu dipancing nih Rasulullah SAW. Perlu di rock kata orang dulu ya. Makanya orang-orang soleh dulu kalau ngajak anaknya pergi tempatnya aulia, biasanya aulianya dipaksa ngeluarkan keramatnya. Betul enggak? Kalau ingat ceritanya orang dulu, dipaksa bener, baru keramatnya keluar. Berangkat, wanita ini juga heran, air mau dipinjem, punya aja enggak, ngembalikannya bagaimana? Tapi karena lihat wajahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang satunya lagi, wajah-wajah yang bisa dipercaya, bukan seperti wajah kita. Kalau wajah kita ini kira-kira dipercaya enggak? Insya Allah ya. Cuman jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Ini ke Unisma bawa SIM Tuduror. Saya anggota Riyadul Jannah. Bener enggak ini nanti ini? Alhamdulillah ini Gus Rohim, Masya Allah ini. Jadi anggotanya enggak usah pakai daftar macam-macam, cukup ngantongi SIM Tuduror, udah itu anggota Riyadul Jannah. Ini baru saya temukan satu di Indonesia yang seperti ini. Betul? Lanjutkan atau udah cukup? Ini baru proses bedah dada loh nih. Dan itu belum diungkap. Saya mau nunjukkan dulu kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu siap sampai jam 1, Bu? Ini malam Ahad ya. Dan malam Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Air dibawa, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW singkat cerita memasukkan telapak tangan kanan beliau yang mulia ke dalam ember. Hasilnya dari selah jari jemari Nabi Muhammad SAW muncul air yang deras, sehingga air itu bisa untuk minumnya, untuk mandinya, untuk wudhunya, untuk bahkan disimpan sebagai perbekalan 1.500 sahabat beserta hewan tunggangannya. Kalau yang namanya batu dipukul keluar air mungkin, tapi kalau selah jari jemari kemudian keluar air 1.500 orang bisa minum, ini apa ada sumber air di tubuhnya? Ini yang luar biasa. Cuman Rasul nggak langsung, oh nggak ada air, tenang, nih tangan saya, nggak begitu. Beliau sembunyikan, cari air. Ya kan, beliau sembunyikan, cari air. Ya tawadhu, man tawadhu rafa'ahullah. Merendahkan diri. Makanya kita jadi orang yang seperti itu. Jangan sok pamer punya sesuatu. Diam. Tuh orang nanam, kalau bibitnya ditanam semakin dalam, pohonnya pasti jadinya semakin besar, semakin bagus. Betul enggak? Di sini ada yang petani enggak? Banyak kan? Kalau nanam bibitnya masuknya semakin dalam, hasilnya makin bagus kan? Tapi kalau di luar itu hasilnya kurang bagus. Maka orang yang merendahkan diri akan naik menjadi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu prinsipnya tidak menunjukkan kelebihannya kecuali ketika dibutuhkan oleh umat. Contoh, ketika Rasul diundang makan oleh sahabat ketika menggali parit Khandaq. Parit Khandaq digali. Saat itu para sahabat gak makan. Rasul sampai perutnya diganjal batu. Seorang sahabat merasa iba, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, adakah sesuatu untuk mengundang Rasul makan? Ada, tapi cukup untuk Rasul dan dirimu sama 1-2 orang sahabat. Ya udah, kamu masak, biar saya undang Rasulullah SAW. Kasihan Rasul berapa hari nggak makan. Maka datang menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya undang makan ke rumah saya Rasulullah.
Ngomongnya pelan-pelan. Istrinya udah pesen, jangan kedengeran orang lain. Nanti kalau yang lain ikut repot, gak ada yang mau dimakan ini. Maka Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, kita semua diundang makan. Yuk berangkat. Kaget nih sahabatku, Rasulullah. Coba ternyata Nabi Muhammad SAW suka bercanda. Dan ini canda kelas berat atau kelas ringan nih? Ini canda kelas berat ini. Ayo, berangkat semua. Rasulullah ini tidak cukup. Udah sampaikan saja sama istrimu ya. Itu suruh Nana makanannya, tapi jangan diapa-apakan sebelum saya datang ke sana. Biar saya yang ngurusi. Singkat cerita begitu. Berangkat Rasul ke sana. Ternyata sampai di sana, Nabi SAW meludah ke makanan tadi. Tapi ludahnya Nabi, ludah jenengan mabuk yang makan. Hai, jangan sekarang gaya niru-niru KSR. Nanti dulu, lihat dulu. Ini lisannya udah banyak zikir belum? Lisan kurang zikir, istighfar sedikit, solawat hampir nggak pernah. Ya, baca Al-Quran kadang kala beda dengan lisan zakir, lisan yang berzikir kepada Allah, lisan yang ingat kepada Rasul Muhammad SAW, lisan yang suka tilawatul Quran, lisan yang suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda hasilnya. Berangkat, singkat cerita, itu juga diriwayat ada 1.500 sahabat, sebuah riwayat makan giliran. Ternyata itu tempat makanannya sudah makan semua, masih sisa, cukup untuk tetangga-tetangga, gak kurang. Ini kira-kira kelebihan biasa atau luar biasa? Jadi kalau ada bilang Rasul manusia biasa, kira-kira ngelindur atau enggak itu? Ini singkat ya. Nah, manusia yang luar biasa ini dibelah dadanya. Kenapa? Bukan untuk dicari kotoran, disucikan di atas kesucian. Kenapa? Karena beliau akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Hikmahnya di sini. Siapapun kita tidak akan mungkin wusul ilallah, gak mungkin nyambung dengan Allah. Sholatnya gak mungkin nyambung, sodakohnya gak mungkin nyambung, ibadahnya gak mungkin nyambung, zikirnya gak mungkin nyambung. Gak mungkin dia bisa sampai paham, ma'rifah, kenal Allah. Gak mungkin dia jadi wali Allah, gak mungkin dia jadi kekasih Allah, kecuali kalau dia udah membedah dadanya dan mengeluarkan semua kotoran dari dalam hatinya, sehingga andai kata hatinya itu dikeluarkan di sebuah nampan, tidak ada kotoran di hatinya, sehingga andai kata dilihat oleh semua orang, dia tidak merasa malu karena tidak ada iri dalam hatinya, tidak ada dengki dalam hatinya, tidak ada sudzon dalam hatinya, tidak ada sombong dalam hatinya, yang ada husnudzon, yang ada tawadhu, yang ada adalah suka kepada muslim yang lain. Ini hati seorang muslim yang selalu kembali kepada Allah. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen bisa mi'raj, kita pengen bisa ketemu dengan arwah para anbiya wal mursalin, pengen ketemu arwah para aulia was salihin, pengen bisa melihat keajaiban malakutus samawat wal ard, alam gaib yang ada di langit, alam gaib yang ada di bumi, maka syaratnya utama nomor 1, bersihkan hati. Mudah atau susah? Jangan bahas Isra Mi'rajnya dulu, ini proses awalnya. Ini proses awal nih yang banyak dilupakan orang, betul atau betul nih? Coba jenengan kalau dengar khutbah tentang Isra Mi'raj, yang satu ini jarang dibahas atau sering dibahas? Jarang dibahas. Padahal ini apa ini? Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Dianggap ini peristiwa biasa, dibedah dadanya. Ini hikmah untuk umat. Kalau kita pengen naik, syaratnya bersihkan hati. Cuman punya hati yang bersih itu gampang atau susah? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, ketika beliau berguru kepada ayahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, ketika berguru membaca kitab Ihya Ulumuddin, di bab muhlikat itu amal-amal yang bisa menghancurkan seseorang, maka saat itulah Habib Abu Bakar Al-Adani bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah di muka bumi ada orang yang sombong?
Apakah di muka bumi ini ada orang yang iri? Apakah di muka bumi ini ada orang yang dengki? Heran beliau, kok ada orang yang seperti itu? Kenapa beliau heran? Karena di kampungnya nggak ada orang sombong. Di kampungnya nggak ada orang dengki. Di kampungnya nggak ada orang iri. Di kampungnya itu nggak ada orang suudzon. Mereka itu seperti orang-orang yang di surga. Dan itu terulang kembali di zaman Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di kota Siwun. Di masa beliau hidup, dikatakan dari mulai satu gerbang ke gerbang yang lain, mereka itu tidak pernah sadar kalau mereka itu berada di dunia, kecuali setelah wafatnya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena semasa hidup beliau gak ada yang iri, gak ada yang dengki. Mereka semua seperti orang-orang yang disifatkan di dalam surga Allah, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka itu orang-orang yang bersaudara. Mereka saling menghadapkan wajahnya dengan senyum dan penuh bahagia di atas dipan-dipan yang mereka miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan kita dengan orang yang lain. Saat ini lihatlah diri kita sendiri terhadap orang tua. Kita belum bisa menghormati dengan penuh penghormatan. Terhadap kakak kita sendiri, kita belum bisa menghormati dengan penuh penghormatan. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, adik daripada Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Sahibul Jombang yang kemudian dimakamkan di Tegal. Habib Husain ini, beliau tidak dikenal Habib Husainnya ketika bersama dengan kakaknya. Dimanapun kakaknya berada, beliau jalan di belakangnya. Dan beliau yang memegangkan sandalnya, layaknya seorang pembantu. Selama kakaknya masih hidup dan tinggal bersama, maka beliau tidak pernah berani tidur di tingkat atas ataupun tidur di atas kasur. Saat ditanya mengapa demikian, beliau mengatakan, aku khawatir saat aku tidur di atas, kakakku tidur di bawah. Aku termasuk orang yang beradab buruk kepada kakak. Sedangkan Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadis, kedudukan kakak yang tertua adalah seperti kedudukan ayah bagi anak-anaknya. Bisa punya hati yang bersih seperti itu? Bisa. Kalau mau. Masalahnya mau enggak? Mau? Bohong. Selama ini belum mau. Buktinya, doa aja enggak. Doa minta fulus saya yakin minta, betul. Tapi kalau minta hati yang bersih, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha. Mana kita doa minta seperti itu? Ya Allah, beri saya hati yang bersih. Ya Allah, jadikan hati saya bersih. Allahumma hasin khalqi kama hasanta. Allahumma hasin. Doa kalau kita bercermin, Allahumma hasin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah, perbaiki apa yang ada dalam hatiku, yang batin ini, kemudian akhlakku, sebagaimana engkau perbaiki bentuk zahirku. Wajahnya tampan, tubuhnya besar, gagah. Cuman kita lihat hati kita setampan itu enggak? Ayo, jangan nunggu pulang dari sini. Malam hari ini juga pasang niat. Yang punya hubungan kurang baik dengan kakak atau adiknya, dengan paman atau bibinya, dengan orang tuanya, sekarang juga tobat kepada Allah. Jangan nunggu nanti. Sekarang juga tobat kepada Allah. Selama itu masih ada dalam hati rasa enggak suka kepada keluarga, rasa enggak suka kepada orang lain, itulah hijab kita dari Allah. Itulah yang menutupi kita. Kenapa kita sholat enggak bisa nyambung? Kenapa zikir enggak bisa nyambung? Kenapa kita suka lalai? Karena hati kita tutupi dengan berbagai kotoran-kotoran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini pertama. Ringkasnya demikian. Coba kita lihat jam dulu ya. Biar tahu nanti jam berapa udah. Alhamdulillah. Masih ada 15 menit lagi. Sebentar, biar lebih seru tongkatnya ditaruh. Terus lidahnya diletakkan. Bagian sunnah tadi sudah ya kan? Sekarang kalau sumuk dilepas. Rasul nggak suka kalau kita maksakan di kiri. Nyantai aja udah, taklim itu nyantai saja. Ada yang bingung, Bib jatuh loh nanti. Ya. Kaki dikasih mata 4, jangan khawatir. 2 di kanan, 2 di kiri. Insya Allah melihatnya lebih dari mata. Hadirin yang dimuliakan Allah, diberangkatkan Rasulullah SAW, diberangkatkan oleh Allah. Naik apa? Jalan kaki? Tidak. Ini coba dipikirkan.
Kalau Allah mau, maaf ya, kalau Allah mau, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, celing, sampai, bisa enggak? Bisa enggak? Dan udah dibuktikan dalam Al-Quran, bisa. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta tahta Balqis didatangkan? Saat itu Ifrit jin yang paling kuat mengatakan, akan aku datangkan sebelum majelismu usai. Nabi Sulaiman kurang puas, maka seorang hamba Allah, dikatakan di Al-Quran hamba Allah, bukan dikatakan orang yang pandai, orang yang luar biasa, tapi hamba Allah, orang yang udah betul-betul bisa menghamba kepada Allah. Itulah orang yang tinggi di sisi Allah. Kalau orang masih punya titel yang lain, maka orang itu rendah dengan titelnya. Semakin kita membanggakan titel kita, semakin jatuh kita di hadapan Allah. Maka sebagai manusia adalah manusia yang udah yakin dirinya nggak punya titel apa-apa, yakin dirinya adalah budaknya Allah, nggak punya hak sama sekali, yang ada menjalankan kewajiban, pasrah total kepada Allah. Hamba Allah inilah yang disebut oleh Allah, hamba Allah inilah kemudian yang berkata, akan aku datangkan tahta Balqis sebelum matamu ketika berkedip kembali membuka. Cuman setengah kedip mata, tahta Balqis nyampe, celing, selesai. Gak pakai kendaraan, gak pakai kendaraan kan? Nah kalau hamba Allah di zaman Nabi Musa dan itu Nabi Sulaiman dan itu muridnya Nabi Sulaiman bisa, kira-kira Nabi Muhammad SAW bisa enggak? Super bisa. Tapi enggak begitu. Didatangkan buruk kendaraan. Terus bukan cuman buruk, didatangkan malaikat yang mengiringi perjalanan. Di situ ada hikmah. Di situ ada hikmah. Saya mau metik-metik hikmahnya aja, enggak usah banyak-banyak ya. Insya Allah jam 12 kurang seperempat selesai. Setuju? Jenengan sampai rumah jam 12, jadi enggak kemalaman. Ya? Bu, sabar sebentar ya. Berangkat, ada kendaraan di situ. Makanya kita kalau mau sampai ke Allah jangan tangan kosong, mesti punya kendaraan. Kalau mau sampai ke Allah mesti punya kendaraan. Mau sampai ke Allah harus ada guide-nya, ada penunjuk jalannya. Jangan merasa sok, jangan merasa pandai. Nih udah ada Al-Quran, nih udah ada hadis, gak butuh ulama. Siapa yang ngajari seperti ini? Rasul itu lebih ngerti dari malaikat Jibril, tapi tetap didatangkan malaikat Jibril sebagai sunnatullah untuk menunjukkan jalan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengawal kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu makhluk Allah, keyakinan umat Islam yang ilmunya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Tapi tetap didatangkan malaikat Jibril, ya, untuk menunjukkan jalan. Jadi kalau ada orang ngomong, yuk kembali saja pada Al-Quran dan Sunnah, jangan ikut kiai gladra itu. Paham? Harus kembali kepada para kiai, harus kembali kepada para habaib, harus kembali kepada para asatid, harus kembali kepada ulama. Siapa yang gak ikut ulama pasti sesat jalannya. Harus. Tidak ada tawar-menawar. Al-Quran turun, bukan Al-Quran yang ngomong alif lam mim. Gak begitu. Rasul yang ngomong. Rasul menjelaskan artinya Al-Quran turun dengan pembimbingnya. Kemudian diterima sahabat. Sahabat gak mengatakan ini Al-Quran, tidak. Sahabat turun ke masyarakat, bawa Al-Quran, sahabat yang menjelaskan. Dilanjutkan dengan siapa? Para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'in, terus para aulia wassolihin. Makanya orang yang mau selamat harus ikut ulama. Gak ikut ulama dijamin gak mungkin selamat. Saya mau nanya, jenengan mau pergi ke Jakarta lewat Surabaya, naik pesawat, pesawat. Kira-kira bawa peta atau enggak bawa peta? Mau ke Jakarta, naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, berangkat bawa peta enggak? Enggak. Terus cuman duduk manis atau datengin pilotnya? Duduk manis. Kalau jenengan masuk ke ruang kabin datengin pilot, diusir enggak kira-kira?
Dusir. Kenapa? Belum makomnya. Yang boleh datengin orang-orang tertentu, silakan masuk kan begitu. Tapi selain itu enggak, duduk manis aja, trust us. Percaya kami, nyampe Jakarta, ini pilotnya udah apal bener jalannya. Ini pilotnya udah ilmu. Lah kalau untuk mau ke Jakarta naik pesawat enggak nanya sama pilot, padahal belum tentu pilotnya bisa dipercaya. Kadangkala pilotnya ngepel. Itu yang di berita itu. Ya kan pilotnya ternyata narkoba, kan ada yang begitu ya. Tapi karena kita percaya, nggak nanya, oh penerbangannya ini, oh udahlah kalau penerbangan ini, yang jelas tujuan Jakarta tinggal duduk manis, selesai, ikuti aturan, betul. Untuk urusan dari Surabaya sampai Jakarta, Anda percaya kepada maskapai penerbangan. Kenapa untuk urusan dari dunia kepada Allah, Anda nggak percaya kepada para ulama yang udah teruji ilmunya, yang teruji keakhlakannya, yang teruji ibadahnya. Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali, 2 kali tiap hari, 1 di pagi hari, 1 di malam hari. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf dalam 1 hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Bagaimana orang yang 1 hari baca Al-Quran 8 kali khatam dikatakan gak paham Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang ngaku yuk kembali kepada Al-Quran, yuk kembali pada Al-Quran, belum tentu 1 hari khatam dia baca Al-Quran. Paham? Yakinlah kepada pelajaran para aulia wasolehin. Nah ini yang datang baru-baru ini gak jelas ini. Ini Unisma perlu ngajarkan pada mahasiswanya doktrin. NU harus punya doktrin, Ahlus Sunnah harus punya doktrin. Ini benar, yang ini enggak benar. Jangan mengatakan yang ini benar, yang itu benar, enggak. Ini benar, yang itu enggak benar. Cuman hargain orang yang enggak benar, jangan dicaci maki. Biarkan dia dengan seperti itu, tapi ini yang benar. Harus ada doktrin yang seperti ini. Satu hal yang saya sayangkan, masih kurangnya ada ajaran ke-NU-an. Nih, buat teman-teman dari NU ya. Kalau di tempat lain tuh ada ke-titik-titikan, ada. Betul kan? Tapi kalau di NU nggak ada ke-NU-an. Saya sudah pelajari di sekolah NU ini, di sekolah yang Aswaja ini, nggak ada ajaran seperti itu. Padahal doktrin yang seperti ini penting. Kenapa? Karena kalau nggak kita ajarkan dari awal akidah ini, maka kasihan anak cucu kita nanti kebingungan menghadapi zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kok tegang semua, kenapa? Ini saya takut nih, tegangnya tegang ngantuk atau gimana? Gus Rahim, tambah sedikit lagi boleh? Yang di sini jangan takut ya saya ngomong begini ya. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar. Udah saatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkitlah. Jangan biarkan orang-orang mencaci Anda. Jangan biarkan orang-orang memaki Anda. Jangan biarkan orang-orang menghina maulid, berarti dia menghina Nabi. Jika Anda membiarkan orang yang menyatakan maulid neraka, berarti Anda menghina, membantu orang-orang yang menghina, orang-orang yang memuliakan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang menghina, orang yang memuliakan Nabi, berarti dia menghina Nabi Muhammad SAW. Jangan diamkan, saatnya bangkit. Dakwahkan dari masjid ke masjid, bahwasannya tahlilan itu benar, maulidan itu benar. Bangkitlah. Dan kalau ada orang yang ceramah mengatakan maulid bid'ah, maulid sesat di muka umum, stop orang tersebut, laporkan pada pihak yang berwajib, karena dia telah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikatakan setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Orang seperti inilah yang akan mengadu domba, orang seperti inilah yang akan merusak persatuan yang ada di NKRI. Cukup jelas? Dah, ini pernyataan dari saya. Selanjutnya ilmu lagi. Saya mau nanya, saya ngomong gini senyum atau marah-marah? Marah-marah kan? Cuman suara anak muda harus tegas. Harus tegas. Kalau pernyataannya tegas, ngomongnya jangan lembek-lembek. Pernyataan yang tegas, ngomongnya harus tegas. Kenapa? Saya berasal dari Solo, tempat di mana aliran yang ruwet-ruwet itu berkembang.
Ketika saya teriakkan kemana-mana, saya teriakkan sedikit ke Jawa Tengah, agak ke sana, hati-hati jangan didiamkan, nanti nyampe ke sini. Para kiai diam, hasilnya nyampe juga ke sana. Kalau Anda mengatakan ini, oh itu masih kecil, itu anak-anak, saya kasih tahu, yang kecil akan besar, yang besar akan mati. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Yang kecil kalau didiamkan akan jadi besar. Maka saatnya semuanya bangkit. Bangkit pegang akidahnya dengan tegas, tanpa menghina orang lain, tanpa mencaci orang lain, tanpa maki orang lain. Tapi jangan diamkan orang yang mencaci, jangan diamkan orang yang memaki ahlus sunnah wal jamaah. Bisa dipahami ya? Tentunya semua dengan cara yang santun. Saya nggak ngomong tadi pukulin, enggak kan? Laporkan pada pihak yang berwajib. Ingat, rekam semua ucapan saya. Gak ada saya nyuruh orang jotosi orang. Yang ada laporkan pada pihak yang berwajib. Karena dia melanggar apa yang diajarkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Rasulullah SAW. Ternyata Rasul diberangkatkan pakai kendaraan. Ya, kemudian ada penunjuk jalan. Dan lihat bagaimana kepatuhannya Rasul SAW kepada penunjuk jalannya. Kepatuhan Rasul SAW kepada penunjuk jalannya. Berangkat sampai di kota Madinah, berhenti di sini. Disuruh berhenti. Rasul kira-kira ngeyel atau berhenti? Berhenti di situ. Sholihuna, sholat di sini. Sholat ini tempat di mana engkau akan hijrah. Berangkat lagi sampai Bethlehem. Berhenti di sini. Sholihuna, ini tempat lahirnya Nabi Isa. Sampai ke Bukit Tursina, berhenti di sini. Sholihuna, ini tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, masuk. Sholatlah kamu jadi imam, mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Ini insya Allah yang akan saya terangkan dalam waktu kurang lebih 20 menit. 20 menit. Coba lihat, ternyata Rasul dari Mekah ke Palestina tidak langsung. Padahal ketemu Allah itu penting atau sangat penting. Biasanya seorang atasan kalau manggil bawahan pakai mampir-mampir atau langsung. Boleh mampir-mampir enggak biasanya? Jangan mampir, kamu segera ke sini kan begitu. Tapi Allah manggil Rasul, tapi sama Allah disuruh mampir-mampir. Berarti mampirnya ini sangat penting. Kalau enggak penting enggak mungkin disuruh mampir. Artinya mampirnya Rasul bukan omong kosong. Mampirnya bukan sebuah kebetulan. Mampirnya rencana ilahi. Rencana ilahi. Mampir nih ke Mekah, ke Madinah, sholat. Dari Mekah tempat yang berkah sampai ke Madinah, sholat di situ. Sebelum hijrah Rasul udah memberkati kota Madinah. Diberkati dengan sholatnya. Berangkat ke Bethlehem, Rasul sholat di sana. Kenapa? Itu tempat yang barokah. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berangkat lagi ke Bukit Tursina, itu tempat yang barokah. Kenapa? Di situ turunnya wahyunya Allah kepada Nabi Musa yang pertama kali. Berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dikatakan alladzi barakna haulah, Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkati oleh Allah. Ahli tafsir mengatakan arti keberkatan Masjidil Aqsa sekelilingnya ada dua. Yang pertama adalah keberkatan tanahnya, yang kedua keberkatan karena di situ dimakamkan para anbiya wal mursalin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dibicarakan ringkas, Isra itu perjalanan dari tempat yang berkah bersama manusia yang paling berkah, bersama malaikat yang barokah, menuju tempat yang diberkati, mampir ke tempat yang berkah, napak tilasnya manusia-manusia yang berkah, kemudian Rasul bertemu dengan orang-orang yang berkah, kemudian sholat bersama mereka yang barokah, setelah itu naik menuju Allah sumbernya keberkahan. Tapi ingat, sebelum naik harus cari barokah dulu. Sebelum naik cari barokah dulu. Jadi kalau ada orang mau naik nggak mau cari berkah, nggak mungkin naik. Paham? Lihat, Masjidil Aqsa dikatakan barokah karena sekelilingnya adalah makam para anbiya wal mursalin. Kalau zaman sekarang ada orang mengatakan jangan bangun masjid di makam, dan bahkan mengatakan jangan sholat di masjid yang ada kuburannya,
maka otomatis ini bertentangan dengan Isra dan Mi'raj, karena Isra itu sendiri Rasul sholat di masjid yang sekelilingnya adalah kuburan Anbiya wal Mursalin, sampai-sampai Nabi Musa mewasiatkan dalam Sahih Al-Bukhari, wafat kalau aku wafat makamkan di sekeliling Masjidil Aqsa wala ramya bil hajar, walaupun lemparan batu jarak jauhnya. Dulu belum ada meteran, jadi kalau mengukur jaraknya lempar batu. Sejauh lemparan batu, makamkan saya di sana. Udah penuh, udah makamkan saya sejauh lemparan batu. Lah Masjidil Haram itu sendiri yang fokusnya adalah Ka'bah, sekeliling Ka'bah adalah makam para anbiya. Dari makam para anbiya melewati napak tilas para anbiya menuju makam para anbiya, sholat di masjid yang ada makamnya para anbiya, akhirnya bertemu dengan para anbiya. Akhirnya bertemu dengan para anbiya. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan suka jalan-jalan ke tempat yang barokah. Yuk kita pergi ke pesantren sana. Ini dulu tempatnya Pak Yai Fulan. Orangnya soleh, Masya Allah. Biasa sholat di sini satu malam 30 juz hatam sekali sholat. Tempatnya ya ini. Duduk di situ kita sholat di sana, zikir di sana. Cari barokah. Ini ajaran Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, terus buat apa ziarah kubur? Ternyata Rasul SAW melebihin ziarah kubur. Rasul melewati makamnya Nabi Musa, Rasul sampai ke Masjidil Aqsa, Rasul bertemu langsung dengan ruhnya Nabi dan Rasul. Bukan cuma kuburnya yang diziarahin, yang dikubur sekalian diziarahin. Paham? Di sini menjadi dalil kalau orang pergi ke makam para anbiya wal mursalin, mereka akan bertemu dengan anbiya wal mursalin. Makanya tidak ada judulnya orang ke Raudhah Nabi mengucapkan assalamu alaihi. Ada enggak assalamu alaihi? Apa? Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Kenapa? Rasul enggak pernah wafat. Betul jasadnya itu meninggal tapi enggak mati. Jasad Rasul hidup dengan kehidupan barzakhi. Roh Rasul juga hidup dengan kehidupan barzakhi. Makanya dimanapun kita sholat enggak ada assalamu alaihi. Yang ada assalamu alaika. Makanya kalau kita maulid yang dibaca ya Nabi salam, ya Rasul, ya salam kepada Nabi, kan langsung Nabi di hadapan. Kira-kira dijawab enggak? Pasti dijawab. Dimanapun kalian berada ucapkan salam kepadaku, salam itu akan nyampe kepadaku. Dan Allah udah mewakilkan kalau ada umatku yang mengucapkan salam kepadaku, maka saat itulah malaikat menyatakan, wahai Rasul, umatmu yang namanya Fulan, anaknya Fulan mengucapkan salam untukmu. Maka Rasul menjawab ucapan salam tersebut, waalaikumsalam. Salam sejahtera juga untukmu. Enak enggak ini? Enak. Jadi kalau ada orang bilang kira-kira yang meninggal bisa ngasih manfaat enggak? Jawabannya bisa. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim mengucapkan salam untuk kita semua padahal udah meninggal. Bukan cuma mengucapkan salam, bahkan Nabi Ibrahim memberikan ajaran tanahnya surga itu adalah subur dan tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang sudah meninggal dunia ngajarin yang masih hidup secara langsung. Itu dalil yang hidup bisa belajar kepada yang sudah meninggal dunia. Mau saya kasih satu rahasia? Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini yang udah denger jangan bilang siapa-siapa, khususnya jangan bilang sama Ustadz Yusuf Mansur, nanti saya dimarahin. Ustadz Yusuf Mansur bilang, saya mau ngasih satu rahasia, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kata Ustadz Yusuf Mansur, ini rahasia jangan bilang siapa-siapa. Cuman beliau ngomongnya di hadapan sekitar 100 orang waktu itu. Saya sekarang ngomong di hadapan Anda semua dan live ini ya. Nanti bisa di cross check ke beliau. Ustadz Yusuf Mansur belajar nahwu dan sorof. Gagal terus. Gak bisa-bisa, baca gundul tuh gak bisa-bisa. Ayahnya sampai merasa ini anak ini
kurang pinter nih, kok nggak bisa-bisa baca kitab gundul. Akhirnya beliau ambil satu amalan, riyadhah, zikir, doa, puasa, minta sama Allah, pengen bisa baca gundul. Nahwu sorof pengen bisa. Hasilnya apa? Mimpi. Ketemu siapa? Seorang ulama pakar nahwu dan sorof. Ketemu seorang ulama pakar nahwu dan sorof. Ketemu cuman dibukakan kitab, diajak naik ke atas loteng, naik tangga. Satu anak tangga, dua anak tangga, khatam tuh kitab. Bangun tidur langsung bisa baca kitab gundul. Ayahnya, ayah sekarang saya udah baca kitab gundul. Mana mungkin? Wong kamu nggak bisa kok. Ya coba ambil nih, diambilkan kitab yang paling gampang. Coba dibaca langsung bisa. Kitab gundul. Cuma nih rahasia, jangan bilang orang-orang, nanti Ustadz Yusuf Mansur dibilang klenek lagi nanti. Ya. Jadi belajar kepada yang meninggal dunia itu bisa. Syahidnya adalah hadits Nabi. Malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarin umat Islam yang belum lahir lewat siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajari apa? Diajari untuk banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau la haula wala quwata illa billah. Ternyata yang ngajarin udah meninggal dunia, yang belajar masih hidup dengan roh dan jasadnya. Yang akan diajari oleh yang masih hidup, yang belum lahir, kita semua. Lengkap satu hadits. Berarti yang meninggal dunia bisa ngasih manfaat kepada yang hidup. Makanya jenengan kalau ziarah kubur nggak usah ragu-ragu. Kadang di kuburan dipasang tulisan tuh ya, hanya mintalah kepada Allah. Tuh, cabut saja tulisan yang seperti itu. Cabut, pindahkan ke tempat yang lain. Itu menyakiti hati umat Islam itu. Ya, terutama nyakiti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang NU tersinggung enggak kira-kira? Kalau tersinggung ya ngomong. Jangan tersinggung diem. Ya kan? Tersinggung ngomong. Ini enggak bener nih tulisan yang seperti ini. Ya, emangnya kurang bahan. Kok membuat tulisan-tulisan yang seperti itu. Kalau enggak dicabut, kita buat tulisan yang semisal. Pasang di sana. Kuburan milik umat Islam semua, kok bingung ya? Pasang di situ. Silakan bacakan Yasin agar yang meninggal selamat. Paham? Jadi jangan ragu untuk ziarah kubur, untuk ziarah tempatnya orang-orang yang soleh. Semua itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj udah diajarkan. Nah ini yang kadang kurang diungkap. Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa, syarat dengan ilmu. Barokah di sana menjadi intinya, dari tempat yang berkah menuju tempat yang berkah, bertemu dengan manusia yang paling berkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang terakhir, dah ini kurang 5 menit. Yang terakhir, saya mau ngasih satu ilmu, boleh? Keluar dari Isra dan Mi'raj, boleh? Siapa di sini yang banyak utang, coba angkat tangan. Ayo, yang banyak utang coba angkat tangan. Yang punya hutang coba angkat tangan. Gus, ternyata ini anggota Riyadul Jannah banyak yang punya hutang. Mau saya kasih ilmu, kalau diamalkan selesai, mau? Ojo mumet. Judulnya ojo, jangan pusing. Jangan pusing. Saya mau nanya sekarang, masalah itu ada atau enggak ada? Ada. Coba diingat-ingat. 10 tahun yang lalu jenengan punya masalah, betul? Hari ini masalah itu masih ada atau udah selesai? Sebagian besar udah selesai. Ya kan? Timbul masalah yang baru, betul? Setelah itu selesai lagi enggak? Selesai lagi. Timbul masalah yang baru. Setelah itu selesai enggak? Selesai. Timbul masalah yang baru. Setelah itu selesai enggak? Selesai. Berarti setiap masalah jawabannya apa? Masalah jawabannya selesai. Masalah, kenapa jenengan masih bingung? Kalau ada masalah jawabannya nanti. Kalau udah tahu jawabannya selesai, kenapa masih bingung? Jawab, karena selesainya suka lama, betul?
Bingungnya itu cari penyelesaiannya, betul? Kenapa bingung cari penyelesaiannya? Karena Anda pakai akal, Anda mikir gimana cara menyelesaikannya, betul? Itulah kesalahan Anda selama ini, kesalahan kita selama ini, karena kita mencari penyelesaian lewat akal kita. Padahal Al-Quran gak pernah mengajarkan seperti itu. Cari penyelesaian kepada yang ngasih masalah. Siapa yang ngasih masalah? Allah. Jadi mintanya jawaban kepada siapa? Kalau ada soal, kemudian biar jawabannya 100, minta jawaban kepada siapa? Yang ngasih soal. Selesai. Yang jadi masalah, jenengan udah minta solusinya kepada Allah belum? Belum. Ke pasar sudah, kerja keras sudah, ke Allahnya mana? Nih, jadi setiap ada masalah itu pasti selesai. Biar selesai, jawabannya cuma satu, 5 huruf, T-A-Q-W-A, taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah senantiasa selalu akan memberinya jalan keluar. Ada orang takwa punya hutang 100 juta, orangnya takwa, Allah memberinya jalan keluar. Selesai enggak? Ada orang takwa punya masalah di keluarganya, Allah memberinya jalan keluar. Selesai enggak? Ternyata untuk selesai minta penyelesaian dari Allah, dan penyelesaian dari Allah Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Lah terus gimana caranya biar kita bertakwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah diantaranya yang sering kita abaikan, berbakti kepada orang tua. Betul atau betul? Salat yang baik. Kita salatnya udah baik atau kurang baik? Hubungan dengan keluarga, silaturahim, udah bagus atau belum? Hubungan dengan sesama muslim, udah baik atau belum? Doa dan zikir kepada Allah, udah maksimal atau belum? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengajarkan, Pak Yai, saya ada masalah, baca surat Yasin 40 kali. Bener gak? Jalan takwa, ini solusi. Yasin 40 kali dijalankan, selesai itu masalah. Yakin, kalau Anda yakin kepada Allah. Habib, saya ada masalah, punya hajat, baca itu yang namanya sholawat nariyah sebanyak 4444 kali. Baca, selesai. Ada masalah ini, idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil qubur. Kalau kamu udah terhimpit masalah, tuh datengin yang di kuburan. Saya ada masalah, ziarah tuh kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Ampel di Kubah. Ziarah kepada Sunan Ampel, ziarah kepada Sunan Bonang, ziarah, doa di sana. Ini jalan takwa, dan itu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jenengan kalau pengen gak pusing, kembalikan semuanya kepada ilmunya orang-orang yang lama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari di malam yang mulia ini kita tawajuh berdoa kepada Allah dengan diawali bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya berdoa, jika nanti ada yang berminat untuk memiliki buku saya yang terbaru, Rahasia Keagungan Isra Mi'raj, bisa membelinya di samping sana nanti insyaallah ya. Mari kita pasang niat yang baik ya, minta sama Allah. Ini pasti ada wali di sini. Ya. Semoga kita mendapat aminnya wali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله. La ilaha illa anta ya Allah, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Tuhan kita dekat dengan kita. Allah maha mendengar kita, Allah maha melihat kita. Maka dalam hati teriakanlah, dalam hati Anda teriakanlah Allah. Teriakkan dalam hati, panggil nama Allah, panggil nama Allah. Mohon tolonglah kepada Allah. Allah,
Teriakkan dalam hati anda panggil Allah yang sangat mencintai anda semua. Allah. Mintalah kepada Allah yang maha mewujudkan semua hajat dan keinginan. Allah. Nas'aluka ya Allah. Nas'aluka ya Allah. Nas'aluka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 ud'uni astajib lakum. فناديتك يا ربي فناديتك يا ربي يا الله. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa menengadahkan tangan. Kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini menengadahkan tangan di malam yang mulia ini ya Rabbi. Kami mohon kepadamu, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa neraka ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa neraka ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa neraka ya Allah. Berikan kepada kami semua surgamu 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 ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah ibu bapak kami. Ya Allah, ampunilah ayah bunda kami. Ya Allah, selamatkan keduanya dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami sebahagia-bahagianya. Jadikan kami anak yang dapat selalu menyenangkan hati orang tua kami. Anak yang dapat menenteramkan jiwa orang tua kami. Anak yang dapat memuliakan orang tua kami di dunia hingga di akhirat nanti. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami di dunia hingga di akhirat nanti ya Rabbi. Pertemukan kami semua dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi. Ya Allah, teruntuk anak-anak kami, putra-putri kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah. Wajah-wajah mungil yang lucu, yang tiada dosa, yang penuh canda. Anak-anak kami ya Rabbi yang polos, anak-anak kami yang hanya menginginkan kebahagiaan. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami belum dapat mendidik anak-anak kami dengan benar ya Allah. Bahkan kami terkadang membentak anak kami dengan penuh amarah ya Allah. Anak yang kami cintai terkadang kami bentak dengan penuh nafsu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Jadikan kami anak orang tua yang dapat mendidik anak-anak dengan baik ya Allah. Orang tua yang dapat mendidik anak dengan benar ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Rabbi ya Allah. Jadikan anak-anak kami awliya-Mu ya Allah.
Jadikan anak-anak kami, keturunan kami para awliya-Mu ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami dari segala keburukan ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada anak keturunan kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, teruntuk semua yang berperan di majlis ini, teruntuk semua yang membantu majlis ini ya Arhamar Rahimin, dengan pikiran, dengan tenaga dan apapun yang ia miliki. Dan para pemirsa yang menonton di rumah masing-masing, kami tengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan kami di majlis yang mulia ini, maka pertemukan kami semua di surgamu nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sepulang dari majlis ini, dosa kami telah Engkau ampuni, semua amal soleh kami telah Engkau terima dan lipat gandakan pahalanya. Hati kami telah Engkau bersihkan dari kotoran. Jadikan kami saling mencintai, saling menyayangi. Jadikan kami saling mengayomi, saling membela. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jauhkan kami dari segala bentuk mara bahaya, jauhkan kami dari segala bentuk kemungkaran. Ya Allah, kami mohon kepadamu, teruntuk yang terakhir di dalam doa ini, ya Allah, tolong wafatkan kami dalam keadaan husnil khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnil khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnil khatimah. Setelah Engkau panjangkan usia kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, keterantraman, ketaatan, keridhaan, akhirah usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah. وعلى ما نوى حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي وعلى ما نويتم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.